Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume bangun ruang pada bangun ruang, limas, dan juga kerucut. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun ruang kubus, balok, dan juga prisma. Untuk menentukan luas permukaan limas, kita perlu membuka limas tersebut dan kita lihat di sini. Ada 4 sisi tegak ya yang berbentuk segitiga dan juga 1 sisi alas yang berbentuk persegi pada gambar. Nah, untuk menentukan luas limas, kita harus menjumlahkan semuanya yang terdiri dari 4 sisi tegak ya, dan juga 1 sisi alas. Maka dapat disimpulkan bahwa luas permukaan limas itu adalah luas sisi alas ditambah jumlah luas sisi tegak yang berbentuk segitiga. Volume limas itu didapatkan dari sebuah kubus yang dipotong menjadi 6 buah bagian ya, seperti pada gambar, dan membentuk sebuah limas ya. Nah, dari perpaduan tersebut ya, dari penggunaan juga volume kubus, kita mendapatkan rumus dari volume limas. Ya, yaitu sepertiga luas alas kali tinggi atau sepertiga kali luas alas kali tinggi. Perhatikan contoh pertama ya, kita akan menentukan luas bangun limas pada gambar. Di gambar ya, kita ketahui bahwa pada alas itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm. Berarti diketahui panjang alas adalah 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Nah, sekarang kita lihat sisi tegaknya berbentuk segitiga. Di situ kita lihat bahwa sisi tegak segitiganya ada dua jenis segitiga. Segitiga yang pertama ya, segitiga yang pertama itu yang berwarna orange dengan tinggi 9 cm ya. Lalu ada pula segitiga yang kedua ya, yang Budela tunjuk sebagai warna ungu, itu adalah tinggi segitiga yang kedua yaitu 8 cm. Kita tahu di sini yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, lalu boleh kita jawab seperti ini ya. Boleh kita jawab
kita ingat-ingat kembali bahwa luas permukaan, budaya singkat ya, LP, luas permukaan itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak ya. Nah, kita lihat kembali luas alasnya. Alasnya itu kan berbentuk persegi panjang. Nah, diingat kembali persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar ya, ditambah. Nah, di sini kita lihat ya, ada dua jenis segitiga ya, berbeda. Nah, di situ ada dua ya. Dua kali segitiga yang pertama yang warna orange ini sebenarnya ada dua ya, yang sebelah kanan yang orange ini, ada yang sebelah kiri yang di sebelahnya warna ungu. Itu dua kali luas segitiga, budaya singkat saja ya, luas segitiga ditambah dua kali ini luas segitiga yang pertama ya, yang pertama itu yang warna orange yang tingginya 9. Nah, dua kali, nah selanjutnya adalah dua kali luas segitiga yang kedua ya, yang warna ungu dan di belakang sana ya, segitiga yang di belakang. Nah, kita sama dengankan lagi. Nah, kita masukkan sekarang angka-angkanya. P-nya berapa panjangnya? 10 kali lebarnya 5 ditambah 2 kali luas segitiga 1. Ingat, luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali alas segitiga yang pertama kali tinggi yang pertama ditambah 2 kali setengah kali alas yang pertama, alas yang kedua kali tinggi yang kedua ya. Nah, kita bisa langsung kalikan atau nanti dulu juga boleh. Nah, boleh nanti dulu ya. Ditambah 2 kali setengah kali alas yang pertama siapa? Lihat ya, tinggi yang pertama itu yang 9 cm yang warna orange, berarti alasnya adalah 5 cm ya, dikali tinggi yang pertama, tinggi segitiga yang pertama 9 ditambah 2 kali setengah kali alas yang kedua, alasnya adalah yang tingginya 8 cm, berarti alasnya 10 cm kali tinggi yang kedua itu 8 cm. Nah, kita sama dengankan lagi ya. 10 kali 5 berapa? 50 tambah. Nah, di sini ada dua yang bisa kita coret ya. Ini boleh ya, karena ini perkalian nih. Nah, jadinya tinggal 5 kali 9 berapa? 45 ditambah. Nah, itu ada 2 kali setengah lagi, boleh kita coret lagi. Tinggal 8 kali 10, jadinya 80. Nah, kita jumlahkan dari kiri ke kanan. 50 tambah 45, 95. Tambahkan lagi dengan 80. Berapa? 175 cm kuadrat. Contoh yang kedua yaitu luas permukaan. Tentukan luas permukaan dan volume limas yang mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm, tinggi sisi tegak 5 cm, dan tinggi limas 10 cm. Ya, kalau kita gambarkan limasnya seperti ini. Ya, perhatikan pada gambar. Di situ panjang sisi persegi maksudnya alasnya ya. Itu 6 cm nih. Terus tinggi sisi tegaknya itu yang ini ya.
itu adalah 5 cm. Dan tinggi limas adalah 10 cm. Tinggi limas tuh yang tingginya yang ini. Nah, berarti dari soal kita bisa tentukan diketahui. Diketahui dari alas dulu ya, alas terlebih dahulu. Berarti sisinya, karena dia berbentuk persegi, berarti bilangnya sisi kan, S. Sisinya adalah 6 cm. Ya, lalu tinggi sisi tegak ya, berarti tinggi segitiganya ya. Karena bentuk alasnya itu persegi, panjangnya pasti sama, maka hanya satu segitiga saja ya, satu jenis segitiga saja, tapi ada 4 segitiga yang sama ya. Kalau tadi ada 2 jenis segitiga, sekarang hanya satu segitiga ya, yang tingginya adalah 5 cm. Lalu kita lihat lagi ada tinggi prisma ya, Budela sebut dengan TP ya, tinggi prismanya 10 cm ya, dilihat lagi, diperhatikan ya. Lalu yang ditanya adalah volume dan luas permukaan. Luas permukaan ya, Budela tulis LP dan volume. Nah, untuk menjawab ini ya, kita kerjakan dulu luas permukaannya ya. Yang A, luas permukaan limas sama dengan apa? Luas permukaan limas, luas alas ya, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak ya. Nah, kita lihat di sini luas alasnya, karena alasnya persegi, maka rumusnya adalah sisi kali sisi ditambah jumlah luas sisi tegak. Karena sisi tegaknya itu sama semua ya, segitiganya, maka ada 4 sisi tegak ya, dikali luas segitiga. Luas segitiga apa? Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga. Lanjut lagi, kita masukkan angkanya. S kali S, berarti S-nya adalah 6 cm kali 6 cm ditambah 4 kali setengah kali alasnya segitiga yang mana? Ini ya, karena alasnya itu sama semua, berarti itu juga 6 cm, berarti 6 kali tinggi segitiganya adalah 5 cm. Jadi 6 kali 6 36 ditambah, nah ini bisa kita coret ya, 4 dibagi 2, ini 2 ya. Jadinya 2 kali 6 kali 5. 2 kali 6, 12. Kali 5, 60. Jadi jawabannya adalah 96 cm pangkat 2 atau kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari volumenya ya. Volume limas. Volume limas apa? Sepertiga kali luas alas kali tinggi prisma ya. Sekarang sepertiga luas alasnya apa? Sisi kali sisi kali tinggi prismanya berapa?
bukan 5 cm ya, tapi 10 cm ya. Oke, kita lanjutkan, kita masukkan sepertiga kali sisinya adalah 6 kali 6 kali 10 ya. Ini tiganya bisa kita coret, jadi ini 2. Tinggal 1 kali 2, 2 kali 6, 12 kali 10, 120 cm kubik. Luas kerucut ya, itu ada 2 ya, yaitu luas selimutnya atau luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut ya. Ya, pertama kita akan bahas tentang luas selimut kerucut ya. Luas selimut kerucut itu adalah PRS. Nah, selimut itu maksudnya apa sih? Nah, kalian kan pernah lihat topi ulang tahun ya, seperti pada gambar. Nah, di situ topi itu kan hanya selimutnya saja. Nah, di bawahnya itu kan bolong. Nah, tidak ada sisi alasnya. Kenapa? Karena sisi alasnya itu nanti yang digunakan untuk kepala kita masuk ya, agar kita bisa memakai topi tersebut ya. Nah, tuh pada gambar seperti itu. Tidak mempunyai sisi alas. Nah, selimut itu ya hanya luarnya dari topi tersebut saja. Nah, PRS. S itu, S-nya adalah garis pelukis. Ya. R itu jari-jari. Ingat kalau berhubungan dengan jari-jari, kalau bisa dibagi dengan 7 pakai 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7 pakai 3,14. Nah, kalau luas permukaan kerucut itu adalah semuanya ya. Dia ada sisi alasnya seperti pada gambar ya. Tuh ada sisi alasnya. Dan ada selimutnya juga. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa luas permukaan kerucut itu adalah luas selimut ditambah dengan luas alas. Atau kita langsung saja kepada rumus konkretnya, yaitu PR ya, atau Pi kali R kali R tambah S seperti pada gambar. Nah, S-nya itu juga disebutnya sebagai garis pelukis. Selanjutnya adalah volume kerucut ya. Volume kerucut ini sebenarnya sama seperti limas ya, hampir sama seperti limas. Kalau limas itu tergantung alasnya, persegi panjang atau segitiga. Tapi kalau kerucut alasnya pasti lingkaran ya. Yaitu langsung aja ke dalam rumusnya, sepertiga pi R kuadrat kali T. T-nya itu adalah tinggi kerucutnya. R itu jari-jarinya. Pi itu, ingat kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, pakai 22/7. Kalau misalnya tidak bisa dibagi 7, pakai 3,14. Kita perhatikan contoh berikut. Ya, disediakan sebuah kerucut. Kita harus menentukan luas permukaan dan juga volume kerucut tersebut. Nah, kita cari dulu yang diketahuinya. Berarti diketahui yaitu di situ ada R ya, jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 5 cm. Ya. Lalu ada lagi S ya. S itu apa? Garis pelukisnya 13 cm. Dan tinggi kerucutnya adalah 12 cm. Nah, yang ditanya adalah
luas permukaannya, ya, luas selimutnya, dan juga volume kerucutnya. Bisa kita langsung jawab. Yang pertama kita akan cari adalah luas permukaan. Luas permukaan. Nah, luas permukaan kerucut itu adalah Pi R tambah S. Nah, kita lihat di sini ya. Pi itu pakainya berapa? Kita lihat jari-jari ya, seperti biasa. Lihat jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 5 cm, berarti bisa nggak dibagi 7? Nggak bisa ya, berarti artinya dia pakai 3,14 kali jari-jarinya 5. Ya, dikali buka kurung R lagi 5 tambah S-nya garis pelukisnya 13 cm. Nah, kita baru kalikan ya. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 5 tambah 13, 18 ya. Baru selanjutnya adalah kita kalikan dari kiri ke kanan. Nah, 3,14 kali 5, 15,7. Kalikan dengan 18. Nah, 15,7 kali 18 adalah sama dengan 282,6 atau 282,6. Yang B, kita mencari luas selimut. Ya, rumusnya adalah Pi RS atau Pi kali R kali S. Berarti Pi-nya pakai 3,14 kali jari-jarinya adalah 5 cm kali garis pelukisnya adalah 13 cm. Sama dengan 3,14 kali 5 adalah 15,7. Lalu dikalikan dengan 13. Berapa? Sama dengan 204,1. Ya, ini satuannya cm kuadrat. Ya, di sini juga cm kuadrat. Yang terakhir adalah volumenya. Ya, di sini karena tidak muat, Budela berikan garis ya. Di sini yang C adalah volume kerucut ya. Volumenya adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, 1/3 kali Pi-nya pakai 3,14 kali 5/2 kali tingginya 12. Ya. Nah, 3 dan 12 bisa kita coret ya. Ini 4. Jadinya 3,14 kali 5 kuadrat 25 kali 4. Nah, 3,14 kali 25.
Ya, atau langsung saja ya, 3,14. Kita bisa kalikan dulu, 25 kali 4, 100. Jadi, 3,14 kali 100, 314 cm kubik. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.